Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi prakarya kelas 7 tentang kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil merupakan karya seni atau kerajinan yang dibuat atau memakai tekstil sebagai bahan utamanya, di mana pengertian tekstil itu sendiri adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana atau berbagai produk kerajinan lainnya. Jadi kerajinan tekstil adalah karya seni atau kerajinan yang dibuat memakai benang atau kain sebagai bahan utamanya. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, di mana fungsi kerajinan tekstil yang pertama fungsi penghias, semata-mata sebagai hiasan saja, bisa hiasan ruangan atau hiasan dinding, bisa juga sebagai aksesoris. Yang kedua fungsi benda pakai. Fungsi benda pakai tujuannya untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari, misalkan tas, busana, dan lain-lain. Yang ketiga, fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magik berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Sebagai pernikahan, biasanya pemakaman, atau pesta adat lainnya. Yang keempat, fungsi simbolik. Fungsi simbolik ini berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Prinsip kerajinan tekstil. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keterampilan tangan. Yang ketiga, unsur estetik. Unsur estetik itu adalah unsur keindahannya. Kemudian yang keempat, unsur hiasan atau ornamen. B. Jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Jenis dan rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik, di mana tekniknya ada dua. Yang pertama, teknik struktural. Teknik struktural itu adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil. Misalkan contohnya tas rajut ini. Yang kedua, dekoratif teknik. Sentuhan perlakuan yang diberikan pada permukaan busana atau benda untuk memperindah penampilan ini, contohnya. C. Proses produksi kerajinan tekstil. 1. Tapestri. Tapestri itu suatu teknik menenun, seperti menenun. Bahan pembuatan hiasan tapestri ada benang tipis untuk lungsi, ada benang tebal untuk pakan. B. Alat pembuatan hiasan tapestri. Ada kayu, spanram, dan batang kayu. Ini kayu spanram yang di atas ini, yang di paling bawah ini batang kayu. C. Proses pembuatan tapestri. Ada pembuatan lungsi pada pemindangan tenun, memasukkan benang pakan pada lungsi, mengganti warna, dan yang lainnya. Di gambar sudah ada. Yang kedua, batik. Batik itu ada dua, batik pedalaman atau klasik, dan kedua batik pesisir. Bahan produksi batik yang dibutuhkan, yang pertama kain putih, yang kedua malam atau lilin, yang ketiga zat pewarna batik. Ada dua macam, pewarna sintetis berupa napol, indigo, sol, reaktif, dan frozen. Sedangkan pewarna alami bisa diambil dari manggis dan yang lainnya. Alat produksi batik yang pertama ada canting. Adalah alat untuk memindahkan atau mengambil cairan. Seperti ini contohnya. Canting. Yang kedua kompor. Kompor itu digunakan untuk api memanaskan lilin atau memanaskan malam. Sedangkan alat lainnya ada dongkli,
gawangan, bandul, ember, dan yang lainnya. Proses pembuatan batik cukup banyak. Yang pertama, 1. Nganji, pemberian kanji setelah kain dicuci. Yang kedua, ngemplong, penghalusan permukaan kain dengan cara dipukul-pukul menggunakan kayu. Yang ketiga, nyungging, membuat pola di atas kertas. Yang keempat, nuaplak, menjiplak pola dari kertas ke kain. Yang kelima, ngelowong, memberi lilin atau malam pada kain sesuai pola. Yang keenam, ngiseni, memberi isian motif ke dalam pola besar. Yang ketujuh, nembok, penutupan bagian-bagian tertentu dengan malam atau lilin agar tetap berwarna putih saat dilorot. 8. Nyolet, memberi warna dengan kuas atau kayu dengan ujung spons. Yang ke-9, nyelup, memberi warna pada kain dengan pencelupan. Yang ke-10, mopok, memberi isian pada latar belakang pola. 11. Ngelorot, membuang lilin atau malam yang sudah tidak diperlukan lagi agar motif batik terlihat. 12. Nanahi, memberi isian dengan malam pada latar belakang pola. Dan yang terakhir, selanjutnya dapat dilakukan pencelupan warna terakhir dan pelorotan. Di sini contohnya gambarnya, proses-prosesnya dari hasil nyungging, hasil nuaplak, hasil ngelowong, hasil ngiseni, hasil nembok, hasil nyolet, hasil nyelup, dan yang terakhir batik hasil akhir ini. 3. Sulam. Sulam itu ada beberapa jenis tusuknya berdasarkan di gambar. Beberapa jenis sulam yang berkembang saat ini. Pertama, sulam kepala peniti. Yang kedua, sulam bayang seperti contoh di gambar ini. Yang ketiga, sulam renda bangku. Yang keempat, sulam pita. Yang keempat, jahit aplikasi. Jahit aplikasi macam-macamnya. Ada jahit aplikasi standar atau online. Contohnya yang digambar, jahit aplikasi pada potong sisip atau inlay. Yang ketiga, jahit aplikasi pada potong motif. Yang keempat, jahit aplikasi pada lipat potong. Contoh digambar. Dan yang terakhir, jahit aplikasi pengisian. Sedangkan alat produksi jahit aplikasi itu yang pertama dibutuhkan adalah jarum jahit tanang atau jarum jahit sulam. Yang kedua gunting, yang ketiga jarum pentul dan bantalan jarum. Yang keempat, tudung jari dan alat pemasuk benang. Yang kelima, pemidangan. Yang keenam, pensil atau kapur jahit. Ketujuh, cukil atau pendedelan jahitan. Dan yang ke-8, setrika. Sedangkan bahan produksi jahit aplikasi, bahannya itu yang dibutuhkan yang pertama, benang jahit atau benang sulam. Dan yang kedua, kain bermotif atau kain polos dan kain felt. Kemasan produksi seperti ini contohnya di gambar. Ada 2, bisa bentuk kotak atau bentuk tas. Yang terakhir contoh proyek kerajinan, ada tas rajut, ada meja juga, ada taplak meja juga. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.